Lo pernah lihat di sosmed orang lagi ramai banget sekarang ke Mekah naik sepeda, ke Mekah jalan kaki. Mm. Nah, tanggapan lo gimana ngelihat fenomena itu? Menyemangati sih. Naik sepeda kan, coba kita cek ya. Orang naik sepeda apa jalan kaki paling berapa? 5 bulan, 6 bulan, Iya, setengah tahun. setengah tahun. Hmm. Kalau naik pesawat nungguin dari Antriannya haji 45 tahun. Kalau masih bernyawa, kalau enggak gimana? Iya nggak? Kalau kekumpul duitnya, ya memang belum terpanggil. Ya mungkin ini panggilannya kali, gitu. Gue kok ngeliatnya malah seneng ya. Kenapa ya? Maksud gue, eh tahun lalu gue berkesempatan ikut ibadah kayak Waisak penerbangan Nampion oh iya. yang di Borobudur, yang dimana para biksu jalan kaki dari Thailand, dari Bangkok kan, dari Thailand sampai ke Borobudur kan, sebagai porosnya Buddha ya. Jalan kaki tuh. Jalan kaki. Setiap tahun mereka mereka melakukan itu selama 3 bulan jalan kaki. Dan itu mendapat support dari masyarakat tuh luar biasa. Jadi mulai dari apa ya? Terakhir tuh gue baca beritanya, Babinsa setiap daerah melakukan pengawalan. Bukan pengawalan dalam kutip Dikawal. istimewakan ya, tapi tidak diikutin aja, diliatin jika terjadi apa-apa. Terus ketika banyak lewat ke daerah pemukiman, banyak yang memberikan tempat istirahat, makan, minum. Ya harusnya sih menurut gue ya. Gue ngeliatnya sih seneng ya. Itu mereka biaya itunya gimana ya? Kayak makan, terus tempat tinggal. Kan I, nggak bekerja ya? ya udah punya tabungan dong. Kan mereka memang, nah itu dia niatnya apa? Mau menjalankan rukun Islamnya kan. Oh. Kewajibannya kan, dia pasti punya tabungan lah gitu maksudnya. Kalau cuma buat makan tok gitu kan. Dan kalau yang kayak gitu kan, istirahatnya juga lu nggak bisa bayangin mereka nyampe di Jogja buka hotel, Solo buka hotel, jatuhnya road trip ya kayak anak band. Enggak dong, biasanya mereka akan istirahat, beribadah di musola. Terus ada juga yang memang pengen menemukan jati dirinya dia, mau kayak gimana. Kalau lo sendiri sanggup nggak kayak gitu? Enggak lah. Let me do that. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Kabar sejumlah orang nekat berangkat ke Tanah Suci dalam rangka ibadah umrah maupun haji turut terdengar ke telinga Jordi Onsu. Seperti diketahui, orang-orang nekat dari tanah air itu menggunakan beragam cara untuk tiba ke Mekah. Sebagian berjalan kaki, sedangkan sebagian lainnya bersepeda. Alih-alih melempar kritik, mantan adik ipar Sarwenda Tam tersebut malah menyambut hangat fenomena orang nekat berangkat ke Mekah. Menyemangati sih, gue lihatnya malah senang ya, ujar Jordi Onsu. Adik Ruben Onsu tersebut membanding-bandingkan durasi berangkat ke Mekah secara reguler menggunakan pesawat dengan durasi nekat memakai sepeda. Orang naik sepeda atau jalan kaki paling berapa lama? 6 bulan, setengah tahun. Kalau naik pesawat mungkin nunggu antriannya 45 tahun, sambung Jordi Onsu. Karena perbedaan rentang dan selisih waktu tersebut, paman sambung Betran Peto itu menyambut hangat fenomena orang nekat ke Mekah. Itu pun kalau masih bernyawa. Kalau kekumpul duitnya. Kalau enggak, ya mungkin belum terpanggil. Mungkin orang nekat ini panggilannya kali, ucap Jordi Onsu. Cuplikan unggahan video komentar Jordi Onsi perihal fenomena orang nekat berangkat ke Tanah Suci demi ibadah umrah ini viral hingga menyebar luas ke sejumlah akun gosip. Inilah tanggapan Jordi Onsu dengan fenomena orang-orang naik sepeda ke Mekah. Tulis akun Instagram @nyinyir_update_official. Dikutip pada Selasa tanggal 11 Maret tahun 2025. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak pro kontra atas opini Jordi Onsu. Banyak jalan menuju Mekah, pilihan orang masing-masing, tulis seorang netizen. Bukan masalah nunggu yang lama, tapi masalah kuota dari tiap negara. Emang kalau naik sepeda terus duluan sampai emang bisa masuk kalau gak ada dokumen resminya. Tutur netizen lain, hanya bisa mendoakan. Semoga orang-orang yang ke Mekah dengan jalur sendiri semoga Allah selalu berikan mereka perlindungan hingga sampai ke Mekah, kata netizen lainnya. Sebagai informasi, Jordi Onsu
yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juni tahun 1993, adalah seorang presenter, aktor, pelawak, dan pengusaha Indonesia, telah merupakan adik kandung dari artis ternama Ruben Onsu. Sejak usia muda, Jordi telah terlibat dalam dunia hiburan, mengikuti jejak sang kakak. Karir akting Jordi dimulai dengan perannya sebagai Mitro dalam film Tendangan dari Langit pada tahun 2011. Kesuksesan film tersebut membuka jalan bagi Jordi untuk membintangi beberapa film lainnya, seperti My Last Love, 3 Pocong Idiot, Radio Galau FM, dan 18+ Forever Love pada tahun 2012. Ia juga tampil dalam film Marmut Merah Jambu 2014 dan Gunung Kawi 2017. Selain film layar lebar, Jordi juga berperan dalam sejumlah sinetron populer, termasuk Saras 008, Bidadari, Rumah Kardus, Magic, dan Cinta Ilahi. Tidak hanya berkarir di dunia hiburan, Jordi juga merambah dunia bisnis, khususnya di sektor kuliner. Pada tahun 2017, bersama kakaknya Ruben Onsu, ia mendirikan Geprek Bensu, sebuah restoran yang menyajikan ayam geprek, dengan tujuan mempopulerkan kuliner tradisional Indonesia dan bersaing dengan merek-merek asing. Dalam waktu 3 tahun, Geprek Bensu berhasil mengembangkan 157 outlet, termasuk di Hong Kong dan Kuala Lumpur. Prestasi ini membuat Geprek Bensu mendapatkan predikat top 20 Indonesia Rising Star Brands 2019 dan masuk dalam Most 100 Brand Indonesia versi majalah Swag. Jordi dikenal sebagai sosok yang tidak ragu untuk terjun langsung dalam proses operasional bisnisnya. Telah sering terlibat dalam kegiatan seperti berbelanja bahan baku dan meracik sambal. Dedikasinya ini menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas produk yang ditawarkan. Selain itu, Jordi juga aktif di media sosial dan memiliki kanal YouTube pribadi bernama Jordi Onsu. Pada tahun 2021, bersama kekasihnya, Chrisly Herlin, ia merilis single lagu berjudul Semua Itu Karena Cinta. Hobi Jordi meliputi olahraga dan berkuda, yang sering ia bagikan melalui akun Instagramnya, @jordionsu. Mas sahabat Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Jordi Onsu. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk menyempatkan waktu kalian untuk sekedar menekan tombol subscribe, like, dan juga berikan komentar positif mengenai informasi yang baru saya sampaikan. Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.